Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk boleh melaksanakan firman-Mu itu di dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon, jadilah kehendak-Mu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Roma 12 ayat 2 yang berbunyi, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah berubah oleh pembaharuan budi sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Sesuatu yang sungguh luar biasa terjadi apabila kita mau mengikuti atau melaksanakan anjuran atau nasihat yang berkaitan dengan perubahan sebagaimana yang dikehendaki menurut kebenaran firman Tuhan, seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus pada Roma 12 ayat 2 ini, untuk dapat berubah oleh pembaharuan budi. Ketika kita mau mempersilahkan kehadiran Roh Kudus guna melepaskan kita dari pengaruh kuasa kedagingan dan segala bentuk jalan pikiran, sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita, semuanya mulai berubah ketika kita ini memang tidak mau mengerjakan menurut keinginan maupun nafsu kedagingan kita. Maka kita akan bisa dan dapat menjadi sosok pribadi yang lebih bisa dan dapat mengasihi sesama umat manusia milik Sang Pencipta yang Maha Kasih itu, bahkan lebih bisa dan dapat mewujud nyatakan makna atau arti hidup sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Kristus, sehingga berpengharapan yang pasti untuk beroleh hidup yang kekal dan yang senantiasa dipenuhi oleh damai sejahtera yang dikerjakan oleh pertolongan Roh Kudus di dalam hati kita. Sesungguhnya masih ada hal lain yang bisa dan dapat terus-menerus terjadi, walaupun transformasi atau perubahan itu semua masih dalam suatu proses yang terus berjalan dan seringkali juga bisa dan dapat menemui hambatan. Akan tetapi proses itu semua menolong kita untuk lebih memahami apa yang Tuhan Allah Bapa kita kehendaki di dalam Tuhan Yesus Kristus dan dalam pertolongan kuasa Roh Kudus yang hanya boleh berkenan kepadanya untuk boleh diberlakukan di dalam seluruh aspek dari hidup kita sebagai umatnya ini. Kita pasti dimampukan untuk bisa dan dapat membedakan manakah yang menurut kehendak Allah atau yang tidak. Belajar mengenali akan kehendak Allah Bapa kita itu tentu saja tidak selalu melibatkan hal-hal yang spesifik atau yang khusus, tetapi yang pasti kita diharuskan untuk selalu mau menyelaraskan diri kita dengan karakter atau sifat Tuhan Allah Bapa kita itu di dalam karya maupun perbuatannya melalui kehidupan kita di dunia ini, supaya kita jangan serupa dengan keinginan-keinginan daging, keinginan dunia ini. Apabila kita pertanyakan bagaimanakah kuasa perubahan yang dimiliki oleh Allah dan yang telah dikaruniakannya kepada kita itu membuat kita mau dan mampu belajar dengan sukacita untuk mengenali kehendaknya, maka marilah kita sadari betul bahwa sudah selayaknya kita terus pertanyakan kepada diri kita masing-masing setiap harinya, bagaimana supaya dalam pemikiran yang paling kita butuhkan ini adanya perubahan yang bisa dan dapat secara pasti dikerjakan hanya oleh kuasa kasih pertolongan Roh
Roh Kudus. Kemudian juga kita bertanya seberapa mau dan rela hati kita untuk bertindak ketika kita memahami dengan jelas tentang segala kehendak yang sesuai dengan kebenaran firman-Nya di dalam hidup kita. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga untuk firman-Mu yang hari ini mau mengingatkan kami ketika kami sungguh-sungguh saat ini menyadari bahwa ada segala sesuatu yang memang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu membutuhkan adanya perubahan maupun pembaruan dari sikap hidup kami, pikiran, akal budi kami yang tidak sesuai dengan kehendak kebenaran firman-Mu itu. Maka mampukan kami untuk berubah oleh pembaruan budi yang sesuai dengan kehendak Roh Kudus sendiri saja. Kini Bapa, kami teringat akan segala sesuatu yang memang tidak sesuai lagi dengan kehendak-Mu. Mampukan kami untuk mengalami proses pembaruan budi yang hanya sesuai dengan kehendak Roh Kudus dan mengandalkan sepenuhnya pertolongan Roh Kudus itu untuk membantu kami, menolong kami, sehingga kami sungguh-sungguh kelak pada waktu yang sudah Tuhan tentukan sendiri dalam diri kami, maka kami harus berubah oleh pembaruan budi kami, sehingga kami dapat membedakan mana kehendak Allah dan mana yang menurut kehendak keinginan daging kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan mau mendengarkan dan mengabulkan doa kami sesuai dengan kehendak-Mu saja. Amin.